warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ababil, NIM 858948209. Di mana pada praktikum kali ini saya akan melakukan pengamatan terhadap struktur sistem pencernaan. Saya akan mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan, di mana makanan zat yang ada di luar tubuh kita tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks agar makanan dapat dipergunakan oleh tubuh. Maka diperlukan adanya proses yang dapat menyederhanakan molekul-molekul tersebut untuk diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses penyederhanaan makanan terjadi baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah cara menghaluskan atau memecah makanan dengan menggunakan otot-otot dan alat bantu lainnya. Alat pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, anus dan organ-organ lain yang berperan dalam proses pencernaan seperti hati, empedu, dan pankreas. Nah, pada praktikum kali ini untuk melakukan atau mengurutkan struktur pada sistem pencernaan, di manakah dibutuhkan alat dan bahan. Di antaranya ini organ sistem pencernaan, terus alat tulis yang telah saya pegang. Untuk langkah-langkah yang pertama yaitu perhatikan organ sistem pencernaan. Mana di sini ada sistem organ pencernaan. Nah, selanjutnya saya akan mengurutkan sistem pencernaan mulai dari mulut. Fungsi mulut merupakan untuk mengunyah makanan. Selanjutnya yaitu yang di gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Nah, makanan setelah dari mulut dan dikunyah oleh gigi, makanan akan turun melalui kerongkongan atau eosofagus, di mana eosofagus atau kerongkongan ini berfungsi sebagai penghubung atau transportasi makanan antara faring dan lambung. Selanjutnya di sini ada lambung. Setelah makanan dari mulut dikunyah oleh gigi dan turun melalui kerongkongan, makanan akan turun ke lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi serta mengirimkan ke usus halus. Nah, setelah makanan dari lambung, makanan akan ke arah usus halus. Usus halus berfungsi sebagai menyerap nutrisi dari makanan yang sudah dicerna dan menetralkan makanan asam dari lambung. Nah, posisinya usus halus ada di sebelah sini. Ini merupakan usus halus. Setelah makanan dari usus halus, selanjutnya makanan akan lanjut ke usus besar, di mana di sini fungsinya, di sini posisi dari usus besar. Di mana usus besar berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit serta membentuk fases. Nah, setelah makanan melalui proses dari mulut, gigi, kerongkongan, terus ke lambung, ke usus halus dan usus besar, terakhir makanan dikeluarkan melalui anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan fesus dari tubuh melalui dua otot cincin. Nah, selain itu ada organ-organ lain yang berperan dalam proses pencernaan, seperti hati yang berfungsi sebagai menyaring racun dan memproses nutrisi dari makanan. Selanjutnya ada empedu yang ada di dalam sini yang berfungsi sebagai membantu pencernaan lemak dan mengeluarkan sisa metabolisme dari hati. Nah, selanjutnya ada organ yang berperan dalam proses pencernaan, salah satunya yaitu pankreas yang berfungsi mencerna makanan dari mengatur kadar gula darah. Nah, ini hati, ini lambung, ini empedu, dan ini ada pankreas. Jadi setelah saya mengurutkan bagian dari sistem pencernaan, dimulai dari mulut, gigi, eosofagus atau kerongkongan, selanjutnya ke lambung, usus halus, terus ke usus besar dan anus, dan ada organ-organ lain di dalam sistem pencernaan seperti hati, empedu, dan pankreas, di mana makanan diolah dimulai dari mulut, dikunyah oleh gigi, masuk ke lewat kerongkongan menuju ke lambung, setelah dari lambung menuju ke usus halus,
setelah usus halus lanjut ke usus besar dan keluar oleh fesus melalui anus. Jadi begitulah urutan-urutan dari sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.